saat WFH itu rentan serangan ransomware. Ya, jadi memang karena kita sudah masif ya menggunakan cloud technology, makanya makin banyak serangan. Hacker-hacker ini juga makin pintar. Gitu. Oh, ini WFH banyak yang pakai IT, pakai internet segala macam, makanya mereka juga cari cara untuk terus nyerang-nyerang kita biar mereka dapetin data-data kita. Gitu. Ya, nah jadi itu next slide please, Victor. Ya, jadi Barakuda yang seperti yang tadi saya bilang, kenapa cukup penting? Karena Barakuda ini cukup niat nih Pak, Bapak Ibu. Barakuda ini cukup niat untuk menjadi partner Microsoft. Jadi kenapa saya bilang cukup niat? Kalau Bapak Ibu lihat ya, si Barakuda ini yang pertama itu Microsoft partner dan punya 3 gold certifications. Ya, punya 3 gold certifications itu sangat-sangat tidak mudah. Satu aja susah, apalagi punya 3 ya. Jadi really appreciate, makanya pas Barakuda ngajak saya untuk kita bikin event bareng-bareng, saya langsung iyain Pak. Kalau yang ngajak mungkin partnernya belum terlalu punya gold ya, mungkin saya ya pikir-pikir dulu lah gitu. Ya, jadi itu Barakuda sukses collaboration ya di UK, di US dan juga termasuk di Asia Pasifik gitu. Next point, Victor. Ya, terus si Barakuda ini first solutions in Azure Marketplace ya. Jadi kita juga Microsoft kan punya solusi ya, punya banyak solusi. Salah satunya adalah M365 atau kita nyebutnya Modern Work dan juga kita nyebutnya sebagai Azure. Gitu ya. Sebenarnya ada 4 tapi yang for the sake of this webinar saya sebutin cuma 2. Jadi ada Azure sama ada M365. Azure itu si Barakuda ini itu first partner, first solutions yang ada di Azure Marketplace. Jadi kita juga punya marketplace sendiri, Pak. Gitu. Kita tuh juga punya Tokopedia-nya sendiri lah. Gitu, namanya Azure Marketplace. Nah, itu kita punya beberapa macam partner-partner kita yang mereka punya solusi apa nih, kita put di situ. Ya, jadi nanti kalau mau ngecek silakan. Nah, tapi yang paling pertama kali muncul di Azure Marketplace kita adalah si Barakuda ini dengan cloud to cloud backup solution mereka. Gitu ya. Terus ya terus fokus di security dan juga customer si Barakuda ini adalah partner pertama yang punya 1000 customers Microsoft Azure. Ya. Jadi makanya saya rasa Barakuda itu cukup penting gitu ya untuk ekspansi mereka di Indonesia juga gitu. Oke, next slide, Victor. Nah, yang mau saya bawakan tadi, mungkin saya tadi udah sempat singgung sedikit ya. Sebenarnya yang mau saya bawakan adalah tentang digital transformation. Mungkin Mas, saya udah bosan dengar kata-kata digital transformation gitu. Misalnya, Mas, saya udah tahu lah DT itu apa segala macam. Tapi mungkin ada beberapa hal yang terlewat nih. Ada beberapa hal yang terlewat yang mungkin saya coba refresh sedikit, saya coba remind sedikit apa itu digital transformation dan kenapa Bapak Ibu harus coba melakukan digital transformation itu dengan Microsoft, dengan saya. Dan juga tim Microsoft di Indonesia, gitu. Oke, saya berangkat pertama, next slide please, Victor. Yang pertama adalah gini, saya selalu membuka setiap saya ngisi acara, setiap saya meeting gitu ya, saya selalu buka dengan kata-kata dengan hasil research. Jadi ini bukan Microsoft yang bilang, bukan saya, bukan Kevin, bukan Barakuda yang bilang, tapi yang bilang adalah BCG. Boston Consulting Group ya, kalau dilihat di bagian bawah itu ada source-nya. Mereka bilang bahwa 80% business leaders itu mau nge-accelerate digital transformation. Data ini diambil atau research ini dilakukan pada saat 6 Juli 2020. Jadi awal-awal COVID, mungkin sekitar 3 bulan ya, 3-4 bulan pas COVID kita pertama kali. Nah, itu keluar research ini. Jadi karena COVID 80% itu si business leaders ini, bos-bos itu bilang bahwa kita tuh harus segera melakukan digital transformation. Nah, sekarang pertanyaannya adalah gimana caranya? Next slide. Oke. Kalau salah satu best practice atau suggestion dari Microsoft adalah dengan melakukan melakukan perubahan. Mau itu step by step, kita bisa bikin journey 3 tahun, 5 tahun, silakan sesuai dengan kemauan customers. Tapi kita bikin mode berubah dari on-premise ke cloud, gitu ya.
Mungkin kalau yang Mas saya udah nggak mau lagi pakai on-premise, saya maunya langsung hari itu juga pakai cloud gitu ya. Kalau jumlah users Bapak Ibu mungkin 500 masih bisa Pak dalam sehari, tapi kalau mungkin lebih dari 1.000 atau mungkin sekitar 2.000-an mungkin kita bikin bertahap gitu ya, mungkin kita pun waktu seminggu segala macam. Tapi kalau mungkin untuk yang ukuran customers besar ya, corporate mungkin bisa 10.000 users, 20.000 users, mungkin kita bisa put sebulan dan seterusnya. Tapi ada juga nih yang bilang bahwa Mas kayaknya culture di company saya itu belum siap untuk pakai cloud, baik dari sisi culture IT ataupun dari usersnya. No problem ya, kita bisa put, makanya saya tadi bilang, kita bisa put journey 3 tahun. Biasanya best practice dari Microsoft adalah 3 tahun. Gitu ya, karena tahun pertama itu biasanya kita mulai mindahin MS record kita ke Exchange Online, email kita mulai pindah ke atas, mail flow-nya udah mulai dari atas dan seterusnya. Tahun kedua itu sudah mulai membiasakan users untuk pakai cloud. Mungkin yang tadinya masih kerja dari kantor, sekarang dari rumah, dari kantor, atau mau kayak Microsoft. Kita semua udah full di rumah. Dari awal Maret 2020 sampai sekarang saya di rumah gitu ya. Boleh ke kantor sekali-sekali, tapi ya nggak diharuskan sama sekali. Jadi mau itu di kantor kek, mau itu di rumah kek, mau tadi ada yang kerja dari Medan kek, kalau rumah saya di Kuningan, ya saya dari Kuningan kayak gitu ya, ya silakan aja, nggak ada masalah gitu. Nah, anyway, balik lagi jadi ke sini. Nah, Microsoft bilang nih, dari on-premise ke cloud itu kenapa jadi penting? Karena beriringan atau sejalan lurus dengan ketahanan bisnis. Ya, jadi bisnis resiliency. Kalau Bapak Ibu ke cloud, maka ketahanan bisnisnya akan menjadi lebih kuat. Sehingga kayak kalau kita lihat yang bagian tiga kiri ya, sehingga apa? Jadi kita bisa respon dengan cepat. Kalau ada problem-problem kayak sekarang tiba-tiba walaupun sekarang udah dibilang boleh 50% lagi ya kan, kalau nggak salah minggu lalu kan masih sempat harus WFH 25, harus WFO cuma 25% ya gitu. Jadi artinya adalah kalau ada problem-problem atau ada kondisi-kondisi yang mengharuskan kita tiba-tiba kita nggak bisa ke kantor ya, dengan cloud itu bisa lebih mudah dilakukan. Satu. Yang kedua adalah recover. Kita dengan cloud kita bisa adapt to new environments dengan cepat dan juga dengan lama. Jadi nggak cuma sekali nih. Kalau istilahnya anak zaman sekarang tuh, atau kalau di sepak bola tuh ya one season wonder gitu ya. Jadi cuma satu season nih mereka ininya bagus ya. Tapi kalau dengan cloud harusnya itu bisa mungkin 10 seasons, 5 seasons gitu ya dan seterusnya. Yang terakhir adalah reimagine. Kita embrace gitu ya teknologi baru, kita mulai melakukan atau mulai berpikir nih mode kerja baru, mungkin ada Bapak Ibu bisa bikin aplikasi-aplikasi sendiri yang mungkin yang mendukung program ini dan seterusnya gitu ya. Jadi ingat ya Bapak Ibu ya, konsepnya adalah melakukan digital transformation adalah beralih dari on-premise ke cloud, mau itu bertahap ataupun itu secara langsung gitu. Oke, next slide. Nah, kenapa saya bilang cloud technology itu penting tapi juga cukup risky? Nah ini, jadi saya coba mappingkan, saya coba bikin konsep nih, bukan saya sih, saya dengan Microsoft team lah. Saya coba bikin mappingkan untuk Indonesian customers. Jadi mungkin yang ada di Microsoft Corp, yang ada di US, yang ada di Singapore, mungkin nggak sama dengan ada di Indonesia. Nah, kita coba mappingkan. Jadi yang pertama masalahnya yang biasa kita semua sebetulnya sih hadapi adalah yang pertama real time collaboration. Gini, kalau menurut saya mode kerja dari rumah ataupun dari kantor itu bukan sekedar melakukan video conference. Jadi kalau yang saya langsung sebut aja ya, saya langsung sebut mungkin di Indonesia pasti paling sering adalah pakai Zoom atau pakai Google Meet atau pakai yang lain gitu ya. Tapi nggak cuma sebatas itu. Ya, kalau saya meeting sama tim kita berlima, satu orang cuma share screen, terus cuma bolak-balik share screen, nanti dikerjainnya besoknya atau minggu depannya gitu ya, itu bukan real time collaboration. Tapi kalau pakai teknologi yang memang bisa langsung real time, kita bareng-bareng mengubah dokumen, kita meeting dan seterusnya, itu harusnya itu lebih baik gitu ya. Jadi satu itu ya. Yang pertama adalah masalah tentang real time collaborations. Yang kedua, sebelum ke tengah, saya balik ke kanan.
Saya ke sebelah kanan dulu. Itu dari sisi cost. Ya, Bapak Ibu kalau pakai Zoom cuma dapat meetingnya doang. Bapak Ibu kalau pakai Office standar cuma dapat Office apps-nya doang. Word, PowerPoint, Excel-nya doang. Bapak Ibu kalau pakai Kaspersky cuma dapat antivirusnya doang. Atau Norton atau apapun, saya nggak hafal namanya. Ya, jadi ada biaya pengadaan lagi, ada biaya yang dikeluarin lagi masing-masing vendor, masing-masing prinsipal. Nanti Kaspersky ke distributor A, Office-nya ke distributor B, Zoom-nya ke distributor C, gitu ya. Jadi beli-beli sendiri-sendiri. Ada biaya yang dikeluarin itu terpisah-pisah. Nanti suatu saat kalau teknologinya makin banyak, makin pusing ngatur biayanya. Ya, nah akan lebih baik kalau biaya itu dibayarkan nih, Mas, satu duit misalnya satu duit berapa, tapi udah semuanya include di situ. Harusnya seperti itu. Jadi masalah ya feedback yang saya dengar ya dari customer Microsoft adalah seperti itu, gitu ya. Kadang, aduh saya tuh capek deh Mas, saya harus bikin pengadaan di bulan ini. 2 bulan lagi saya harus bikin pengadaan di bulan untuk yang itu. Bulan lain lagi harus yang C. Jadi banyak waktu yang terbuang, banyak biaya yang scattered lah, dan juga teknologi yang scattered. Nah, dari cost, jadi tadi ya dari cost yang terakhir adalah security. Tadi Pak Heri ya kalau nggak salah ya. Jadi betul, risk of being attacked by hackers itu sangat tinggi, apalagi sekarang. Nomor saya aja nih setiap hari saya di email. Anda menang kupon apa segala macam. Anda menang, padahal saya nggak pernah judi gitu. Jadi artinya apa? Nomor kita itu udah di blast entah sama siapa, entah di mana. Apalagi email address kita. Apalagi dokumen-dokumen yang kalau kita share via WhatsApp, yang kita nggak pernah ada agreement dengan WhatsApp, itu data mau diapain sama WhatsApp. Nggak pernah. WhatsApp bisa aja dengan seenak jidat mereka mau dokumen itu disebarin kayak gitu. Ya, jadi itu. Jadi makanya kenapa saya bilang protection atau security itu juga menjadi masalah yang cukup signifikan di Indonesian market, di Indonesia kita lah, gitu. Ya, apalagi untuk skala yang corporate company akan lebih penting gitu kan. That's why makanya security di Microsoft itu juga sudah kuat, tapi kita juga punya atau kita juga sarankan punya layer tambahan. Itu ya. Oke, next slide Victor. Oke, nah itu tadi dari sisi software atau dari sisi kita ngomong cara kerja ya, atau sehari-hari yang kita lakukan. Selain dari software, kita juga punya ini ya. Jadi ini seolah-olah menceritakan bahwa saya di rumah misalnya, saya connect dengan laptop saya sendiri. Saya nggak suka pakai laptop kantor. Walaupun laptopnya itu lebih baru dari laptop saya, tapi saya nggak suka. Karena saya lebih suka pakai yang punya saya sendiri. Tapi laptop saya ini saya connect-kan dengan resource kantor, dengan juga security yang kuat. Ya, itu satu. Terus saya punya smartphone, ya kan? Saya punya personal device saya smartphone. Saya mungkin juga kadang kalau di rumah orang tua saya punya PC yang itu bisa connect ke resource kantor juga, karena saya matiin dan seterusnya. Saya punya smartwatch, saya punya cloud, saya punya Dropbox, saya punya OneDrive, tapi saya nggak punya Google Drive. Sorry. Terus saya punya Microsoft Outlook, tapi saya nggak punya Zoom. Sorry. Jadi artinya gitulah. Jadi artinya kita semua itu punya macam-macam solusi, macam-macam device. That's why makanya, next slide please, Victor. That's why makanya saya coba nih tim Microsoft gitu ya, kita coba propose end-to-end solution. Namanya Microsoft 365. Jadi jangan salah kira. Kita punya Office apps. Kita punya Office apps itu adalah PowerPoint, Excel, Microsoft Word, OneNote, ya itu namanya Office apps. Tapi kalau Microsoft 365 itu adalah keseluruhan solusi yang ada di Microsoft 365. Apa aja Mas? Tadi ada Office apps, udah pasti. Tapi kita juga put Exchange online-nya. Kita juga punya project management di dalamnya. Kita punya social media, Yammer. Jadi kalau contoh ya penggunaannya kalau ada misalnya announcement di kantor. Mungkin kalau dulu pas zaman saya kuliah ya di ITS Surabaya ya, ditempel tuh di papan kampus.
Tapi kan sekarang kondisinya mungkin kampus nggak semuanya bisa ke kampus gitu kan, atau misalnya kalau di kantor nggak semuanya ke kantor. Masa iya kita mau foto terus, foto kirim WhatsApp kan capek. Nah, alangkah lebih baik si announcement-nya ini kita memanfaatkan yang ada di Microsoft 365, namanya Yammer. Kita tinggal put di situ, misalnya ada reward, ada announcement, atau ada lomba apa misalnya ya, lomba yang mau kita bikin online untuk employee, kita put di situ, semuanya tinggal join dari situ. Ya, itu ada semua di Microsoft 365. Terus masih banyak banget ada untuk Microsoft Teams yang bukan cuma untuk meeting tapi untuk kita kerja bareng, kolaborasi bersama dan lain-lainnya gitu. Dan juga yang paling penting adalah tadi security-nya gitu ya. Jadi jangan salah, Microsoft itu sekarang invest di security besar-besaran. Microsoft itu sangat concern terhadap security, bahkan kita invest kalau nggak salah $10 billion setiap tahun hanya untuk security-nya aja. $10 billion tiap tahun hanya untuk security aja. Makanya dan security itu kita put ke dalam solusi Microsoft 365. Jadi makanya yang disebut dengan end-to-end solution itu semua udah ada dan kita bisa bantu customers kita hemat dari sisi ini semua. Vendor license cost consolidations, IT admin and deployment savings-nya jadi lebih murah gitu kan, karena kita nggak perlu admin banyak-banyak. Best practice dari Microsoft punya admin paling 3 atau 2 lah cukup. Itu kan. Kita bisa membuat bisnis proses Bapak Ibu yang tadinya mungkin masih manual, kita buat jadi digital menggunakan 365, dan juga tadi total cost of risk, karena security-nya jadi lebih satu kan lewat Microsoft. Ada apa-apa tinggal komplain ke saya. Mas Kevin, kok ada ini apa ABCDE gitu, walaupun jarang sih ada kayak gitu. Ya. Nah, oke. Next slide. Nah, di next slide ini adalah question. Jadi ya saya mau berinteraksi gitu ya. Saya nanti dibantu dengan Mbak Sandra. Saya ada 2 pertanyaan yang mungkin nanti akan kita tanyakan ya. Mbak Sandra silakan. Oke, baik Bapak Ibu dan juga rekan-rekan yang sudah hadir di sini, sesuai yang tadi saya sudah infokan di awal, kita mau minta bantuannya untuk mengisi poll questions. Akan ada 2 pertanyaan poll questions Bapak Ibu, silahkan jawab satu persatu terlebih dahulu. Sebentar lagi akan muncul tentunya di kolom chat, jadi silahkan dipilih salah satunya ya. Oke, pertanyaan pertama langsung saja, ini dia, kita lihat. Yap, silahkan dipilih pertanyaannya. How important is the protection of cybersecurity in your company? Silahkan dijawab sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu dan juga rekan-rekan. Seberapa penting sih? Oke. Oke, kita masih berikan waktu di sini. Wow, kita masih berikan waktu. Silahkan untuk yang belum memilih. Silahkan dijawab. Sangat pentingkah? Cukup penting, lumayan penting, atau bahkan tidak penting, atau aduh saya belum tahu nih. Silakan. Oke. Kita akan tutup sebentar lagi. Silakan yang belum mengisi. Oke. Di 5, 4, 3, 2, 1. Oke, Mas Kevin, di sini kita sudah bisa lihat datanya ya. Di sini 71% mengatakan ini sangat penting.
baca ya, kalau misalnya pertanyaan udah banyak yang nanya. Jadi Pak, jangan salah ya Pak, saya tuh dari Microsoft Pak, bukan dari Barakuda. Jadi kalau ada nanya Barakuda, mungkin nanti bisa langsung ke orang Barakudanya. Tapi anyway, jadi pertanyaan soal tadi ya ada nanya, saya coba summarize ya, real-time collaboration, terus endpoint protection, dokumen protection gitu kan, terus backup dan seterusnya. Itu ya kalau saya bantu jawab, saya coba jawab, sebetulnya itu sudah ada semua di satu suite yang tadi saya bilang, namanya Microsoft 365. Khusus di Microsoft 365, namanya Microsoft 365 Business Premium. Jadi, next slide please, Victor. Just go to the next slide please. Ya, click on it until the very points. Oke, thank you. Jadi di Microsoft 365 Business Premium, ya tadi saya bilang udah dapat semuanya nih. Kalau tadi saya mencoba balik ya ke yang slide saya tadi yang 3 masalah. Pertama kan real-time collaborations, itu udah ada pakai Microsoft Teams. Jadi Teams itu bukan cuma untuk video call doang, bukan cuma untuk video conference doang. Tidak seperti Zoom. Kalau Zoom cuma meeting doang. Sementara Teams, saya bisa buat grup di sini, saya bisa ngedit file bareng-bareng dari sini, saya bisa ngajak, Victor, Anthony, orang Sinas Metrodata, siapapun, Mbak Sandra, yang mau kerja bareng-bareng sama saya, ngedit dokumen, ngedit PowerPoint, yuk bareng-bareng real time, lewat Microsoft Teams. Tadi ada yang tanya, gimana cara protect-nya? Karena kalau kita lagi ngerjain dokumen real time, kadang ada serangan yang masuk nih. Oke, kalau Bapak Ibu pakai Business Premium, that's a good question Pak. By the way, that's a good question. Jadi kalau kita pakai Teams, kita kerja dari Teams. Kalau kita pakai atau kita subscribe Business Premium, di Business Premium itu ada yang namanya DLP. Kalau nama Microsoft-nya itu Defender for Office 365 sama Azure Information Protection. Ya, ini di 2 dari kanan, di bawahnya ada tulisan Azure Information Protection sama ada kata-kata Office 365 DLP. Ya, jadi kalau pakai Business Premium, yes, thank you Victor. Pak, kalau pakai Business Premium, kita itu protect dari Exchange kita protect, Teams kita protect, Office apps kita juga kita protect. Jadi dokumen ini tuh nggak akan bisa dibuka sama orang-orang yang nggak punya kredensial Office 365 kita. Gitu. Kalau itu kita ngundang eksternal, kita bisa bikin mereka jadi guest. Jadi mereka harus kita invite dulu untuk mereka bisa masuk ke Teams kita. Kalau mereka nggak invite, ya mereka nggak akan bisa masuk sampai kapanpun juga. Satu. Yang kedua, tadi ada Microsoft Defender. Defendernya di dalam Business Premium ada 2 nih. Ada Defender for Office 365 tadi untuk protect Teams, Exchange, kalau ada link malware atau link, kan gini, biasanya kan hackers itu kan nyerang kita dari link ya. Jadi mereka seolah-olah jadi ada di jadi employer di employee kita di kantor kita. Mereka kirim email nih, blast, atau mereka kirim chat. Kalau misalnya pakai Teams, mereka kirim chat. Ceritanya nih, mereka kirim chat, tolong dong klik link ini misalnya, atau gimana. Link itu diklik, ternyata link itu sebetulnya udah disisipi virus. Jadi begitu diklik, hackers tuh udah siap tuh, wah, diklik nih sama nih orang. Jadi saya udah bisa masuk nih. Sebetulnya gitulah secara generalnya. Nah, tapi kalau punya Business Premium, kata Business Premium, kata si Defender for Office 365, sebentar. Sebelum si Kevin ini mau ngeklik link ini, saya detonate dulu nih. Mungkin ada yang ngerti konsep sandboxing ya. Mungkin lebih jago daripada saya. Jadi saya klik dulu, saya detonate dulu. Jadi kalau saya boleh analogi ini, kalau ada tim gegana mau detonate bom, kan mereka kan ini bomnya kan mereka detonate ke dalam satu wadah ya, mereka detonate tuh. Oke, itu bom. Oke, itu bukan bom gitu kan. Atau mereka ledakin lah gitu. Nah sama, Defender juga gitu. Sebentar, gue ledakin dulu nih si link ini. Kata Defender, kalau itu aman, oke, lu buka sekarang linknya, silakan. Tapi kalau itu nggak aman, nanti si Defender get back dengan kita. Jangan dibuka ya, link ini udah disisipi virus nih. Gitu. Saya ada contohnya nanti kalau memang tertarik ya, atau mungkin baru tahu tentang Defender kita, nanti bisa meeting dengan partner-partner Microsoft sama saya dan juga sama Sinex Metrodata. Ya, itu satu tadi. Itu untuk Defender for Office 365. Di Business Premium juga itu ada Defender for Endpoint atau Defender for Business, Defender for Business. Jadi Pak,
endpoint protection-nya itu udah bisa kita cover dengan bisnis premium. Jadi nggak perlu lagi beli Kaspersky yang $2 atau Symantec yang $3 atau yang berapa dolar saya lupa lah gitu. Jadi sekali beli semuanya udah dapat, emailnya, office-nya dan lain-lain, termasuk security. Ya, nah belum lagi ada ini ya, Intune tuh kayak MDM. Mungkin kalau bahasa marketnya itu device management ya, MDM. Jadi saya bilang saya pakai laptop saya sendiri itu karena saya connect dengan Intune dan saya bisa connect dengan resource kantor dan juga diprotek oleh Microsoft Indonesia. Ya, belum lagi ada MFA ya sebenarnya sih udah ada di mana-mana ya, MFA sekarangnya udah aman. Terus ada lagi tadi ini yang saya lupa, Azure Information Protection. Jadi dokumen ini bisa kita klasifikasiin. Oke, saya mau bikin proposal misalnya, atau saya mau bikin legal apa gitu ya, legal agreement. Tapi dokumen ini tuh cuma boleh dilihat sama orang-orang tim legalnya aja. Nggak boleh dilihat sama tim finance, nggak boleh dilihat sama tim IT misalnya. Atau apalagi dilihat sama tim yang bukan company kita. Itu bisa. Saya jamin begitu dokumen itu diblok sama AIP, Azure Information Protection, begitu ada yang mau buka, mereka nggak punya kredensial, nggak akan bisa dibuka. Sampai kiamat pun nggak akan bisa dibuka. Gitu ya. Kecuali kalau hackernya sekarang udah nemu yang jago. Tapi jangan takut, Microsoft juga, kan yang tadi saya bilangnya $10 billion hanya untuk security-nya aja. Gitu ya. Oke. Nanti kalau ada pertanyaan, saya jawab lewat chat ya Bapak Ibu ya. Sorry, saya nggak bisa jawab semuanya dalam satu waktu saat ini. Next slide, please, Victor. Next slide again. Oke. Ya, jadi ya ini cuma refresh. Jadi tadi saya udah coba bantu cover dari sisi endpoint protection, document protection, anti-phishing, anti-spam, dan lain-lainnya, real-time collaboration, tapi hacker tuh juga pinter. Jadi kalau saya dulu sekolah S2 di UK, di IT, teman saya ada yang hacker, Pak. saya ditanya, bro, do you want to be a hacker in the future? Saya bilang, waduh, jangan kajak-kajak lah kalau jadi hacker. Saya bilang. Tapi dia hacker yang memang hacker memang yang dipakai ya, dalam tanda kutip dipakai untuk memproteksi si company-nya gitu. Jadi hacker itu makin pinter nih, makin hari itu makin pinter juga. Jadi kalau kitanya makin pinter juga, oke, saya percaya makin pinter, tapi apakah teknologi atau kondisi IT di company kita semakin pintar juga gitu kan? Nah, karena apa? Karena ini tadi. Kalau dilihat ya data ini, sorry banget saya lupa put source-nya, harusnya saya put ya. Tapi itu dibilang gini, ransomware payout up 518%. Sekarang bayarnya udah bukan pakai dolar mungkin pakai Bitcoin. Pak, saya disuruh bayar 1 Bitcoin aja males, Pak. Harganya udah ratusan juta, Bapak Ibu. Apalagi kalau misalnya hacker-hacker kan nggak ada yang tega ya, pada tega semua ya. 1.100 Bitcoin, 200 Bitcoin, males kan bayarnya gitu. Jadi ya itulah. Terus tadi phishing attacks is increasing, makanya makin banyak phishing attacks, sekuat apapun kita protect, pasti hacker juga makin pintar gitu ya. Kadang ada fake Microsoft Teams, Pak. Jangankan fake Microsoft Teams update. Office aja yang bajakan Bapak bisa dapat di Tokopedia. Itu kan tuh yang juga pengen saya jitak emang saya. Bikin saya jadi miskin, Pak, kalau ada yang beli Office bajakan tuh. Gitu ya. Jadi apalagi yang software yang sekarang lagi booming kayak Microsoft Teams, pasti makin banyak hackers yang mencoba untuk protect di situ. Sehingga apa? Data-data kita, walaupun tadi saya bilang memang ini ada kontras ya, walaupun security-nya itu sudah cukup mumpuni di Microsoft, tapi akan lebih baik, makanya dari tadi kita bilang second layer of protection. Next slide please, Victor. That's why makanya si Barakuda ini nelfon saya, Pak, ceritanya. Nelfon saya sama nelfon tim Synex, tim SMI. Mas, kita bikin webinar yuk. Lu siapa, saya bilang. saya belum tahu sebelumnya siapa. Si Barakuda siapa? Barakuda nih, dari Barakuda. Barakuda apaan, saya bilang. Ini, kita tuh punya cloud to cloud backup solution gitu. Terus saya bilang, kan Microsoft udah kuat cloud security-nya, ngapain lagi lu ngajak-ngajak gua bikin webinar gitu kan. Nah, terus mereka jelasin bahwa tadi saya bilang ransomware bla 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 segala macem. Makanya jadi penting tadi
Makanya kita punya second layer of protection cloud to cloud. Jadi tadi ya udah protect dari sisi antivirus, anti phishing, anti spam, document protections, Intune, manage device, semuanya itu. Nah, ada satu lagi nih yang belum ada di Microsoft, namanya cloud to cloud backup. Karena kalau Microsoft buat cloud to cloud backup, mau backupnya di cloudnya siapa, Pak? Karena Microsoft kan di Azure. Masa kita backup di cloudnya Google, kan nggak lucu gitu. Makanya kita punya ISV yang memang fokus ke cloud to cloud backup, ya. Jadi memang si Barracuda ini fokus untuk backup dokumen-dokumen atau data-data yang ada di Microsoft 365. Gitu ya. Nanti akan dijelasin lebih detail sama Victor ya. Gitu. Nah, next slide. Saya tinggal 3 slide lagi. Jangan bosan Bapak Ibu. Jadi ya ini cuma bukti bahwa tadi saya bilang $10 billion, Mas. Hasilnya apa? Lu ngomong $10 billion tiap tahun. Apa hasilnya? Ini hasilnya. Jadi mungkin Bapak Ibu yang belum tahu, Microsoft itu jadi leader di 5 Gartner Magic Quadrant. Saya bilang leader ya, leader di 5 Gartner Magic Quadrant. Mulai dari access management, CASB, information archiving, endpoint protection platform, sama unified endpoint management. Sorry, ini angka kelihatannya memang agak kecil, tapi kalau dilihat di sini yang 2 dari kanan, endpoint protection platforms, Microsoft itu paling atas. Nah, jadi kalau tadi ada yang pakai Fortinet, FortiGate, Kaspersky, itu semua masih di bawah, Pak. Nah, jadi bukan saingan saya lah gitu. Walaupun di market itu jadi saingan saya sebetulnya. Gitu ya. Jadi yang masih pakai bawah itu sebenarnya itu di bawah kalau di Gartner. Ya, McAfee itu di bawah. Nih di bagian sini. Ya. Ini data 2019, tapi diambilnya 2020 untuk 2019. Tapi yang barusan harusnya ada, saya belum masukin ke slide saya. Karena tiap tahun kan dia kan selalu audit ya Gartner ya, dan seterusnya. Tuh ya. Ya itu dari sisi endpoint protection platform, belum dari tadi Intune ya, endpoint management, terus information dan seterusnya. Ya, next slide. Jadi saya konsepnya, atau kalau saya sih sehari-harinya kerja lewat partner ya. Jadi saya sehari-harinya lewat partner, lewat distributor. Tapi di sini mungkin bahasanya why choose Microsoft Indonesia. Karena kita itu pingin jadi konsultan Bapak Ibu nih untuk menerapin tadi IT yang komplit, yang satu suite dan juga yang aman, gitu ya. Microsoft runs on trust, Microsoft Indonesia juga runs on trust. Kita data Bapak Ibu itu nggak akan kita apa-apain. Kita nggak bisa punya data Bapak Ibu. Kita lihat tuh nggak akan bisa. Ada agreement-nya, ada juga website-nya yang mengarah kalau bilang Microsoft itu nggak akan bisa ngapa-ngapain data Bapak Ibu. Jadi kita percaya sama customers kita karena itu yang kita terapkan di awal. Gitu ya. Nomor 2 baru Pak duit. Nomor 1-nya tetap kita kita percaya bahwa kita itu mesti jadi konsultan atau partnernya customers kita. Makanya kita percaya bahwa kita lebih baik dapetin customers kita dulu, baru kita kerja bareng dari situ.